Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah Andit Tauhid tentang keesaan Tuhan. Ya, terjemahkan tuh pertama itu ada 6 halaman. Kita baca 3 halaman sajalah, barangkali enggak keburu. 1, 2, 3. Tentang keesaan Tuhan. Tuhan berkata kepada hambanya. Tuhan berkata kepada hambanya, engkau sama sekali tidak memiliki apapun. Engkau sama sekali tidak memiliki apapun, kecuali bila kuberikan kepemilikan itu kepadamu. Engkau tidak memiliki apapun, sekalipun nyawamu sendiri. Karena aku yang menciptanya atau aku yang menciptakannya, termasuk juga jasadmu, bukan milikmu, karena aku yang menyempurnakannya. Engkau bisa ada karena aku, berdasarkan keputusanku. Engkau dihadirkan di dunia ini. Engkau dihadirkan di dunia ini berdasarkan keputusanku. Wahai hambaku, katakanlah la ilaha illallah. Tuhan itu hanya Allah. Kemudian bersikaplah secara konsisten untuk selamanya, sehingga engkau yakini bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang benar-benar eksis kecuali milikku. Semua apa saja selain aku adalah berasal dariku, buatan tanganku, dan kutiupkan dari rohku. Wahai hambaku, apa saja adalah milikku, sehingga jangan berebut apa saja yang menjadi milikku. Segala sesuatu kembali kepadaku. Nanti aku yang akan menentukan hasilnya berdasarkan kekuasaanku. Lalu kujadikan berlimpah berdasarkan kemurahanku. Ketika engkau pasrahkan segala sesuatu kepadaku, engkau akan selamat dari segala sesuatu. Ketahuilah bahwa seorang hamba yang telah menerima kepercayaanku akan mengembalikan apa saja kepadaku. Lihatlah aku, bagaimana aku mengatur pembagian rezeki. Engkau akan melihat
yang kuberi dan yang kutolak adalah dua namaku yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Wahai hambaku, engkau telah melihatku sebelum engkau hadir di dunia, dan engkau mengenali apa yang kau lihat menjadi tempat kembali bagi segala sesuatu. Kemudian aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Lalu kukembangkan semua itu sebagai tirai penutup atas dirimu. Lalu engkau kututupi dengan dirimu sendiri. Lalu engkau kututupi dengan diri orang lain. Lalu kubuat segala sesuatu menyerumu kepada dirinya, akhirnya menjadi hijab untuk melihatku. Terima kasih. Oke. Ini gak usah di-share lagi lah. Ya. Atau mau di-share nanti, kapan-kapan boleh ya? Boleh, nanti kapan. Ya ada. Oke. Ini terjemahan dari Anit Tauhid. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta, sesungguhnya engkau, la tamliku, tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun. Beli gablek apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu-waktu nanti ku ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itu adalah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kau ambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa'ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Pada saya tidak. Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul enggak? Kenapa jadinya oon? Iya. Karena aku yang mencipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa'ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Kubuat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya. Matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telingamu dua di samping dengan parabolanya, dengan antennya. Ya, menampung suara. Ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik jelita, itu aku yang membangun. Kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah kepengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah juga. Ini satu hal yang sifatnya merupakan
badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang jelipang. Nggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2.750.000.000 dikalikan 3,5 mikirin setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1+1 iya, nal badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Ya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu. Karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan, tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu. Supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepada aku. Kalau semua manusia aku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku. Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu untuk percontohan bagi dirimu untuk bersyukur kepadaku. Untung aku dikasih bisa ngomong. Paham nggak? Kalau orang mukanya jelek itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer, ya matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jilitan, engkau bersyukur. Nah kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepada aku. Malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Ya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak. Ya, nyabarang jalan juga, orang but nyabarang jalan. Kamu enggak peduli. Silakan aja. Betul nggak begitu? Ini satu, ini artinya apa? Minal badihiyat yang gampang sekali bisa dipahami. Anta bitakum, engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis. Ya. Itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membikin kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhanmu. Banyak orang yang pengen punya anak. Sampai 15 tahun gak punya anak. Banyak gak? Dukun habis dukunnya, dukunnya enggak bisa. Bayi tabung enggak jadi juga. Cloning apalagi. Terus, nah ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tolong, jangan terbatas hanya engkau menyadari Tuhan satu. Paham itu mah gampang. Kemahaesaan Tuhan itu bukan hanya bilangannya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa? Setengah. Bagi 4 jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu. Ya. Satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing, kau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan. Jasadmu ciptaan Tuhan. Iya.
Kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu, mengesahkan Tuhan seperti itu. Bukan yang satu lawan dua, bukan. Bukan yang satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Jita ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing pada ngelawan-ngelawan tembongnya kan kita, bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan, dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Iya. Iya. Al-Qahar. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa. Al-Qahar, dipaksakan. Suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi. Karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu. Aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya abdu, wahai hambaku, qul la ilaha illallah. Yuk katakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Semestaqim. Lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajeg, sing lempeng. Jangan mancela, mencele. Jangan leab, leob. Iya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda hak. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, iya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku, apa saja, kullu masiwaya minni, adalah berasal dari aku, bersumber dari aku semuanya ini, berawal dari aku, datangnya daripada aku. Min sun'i yadayya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya, kurang apa lagi? Sampai rohnya ku tiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung, aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek, aku yang buat. Yang menedol seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya. Itu hasil kerja tanganku. Ya abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah milikku. Ngerti? Kekasih